Assalamualaikum Frutizen. Kali ini kita ketemu lagi. Sekarang kita belajar grafting sama-sama ya. Saya juga masih belajar. Ini bukan pro ya. Jadi kita sharing aja. Yang perlu kita siapkan pertama itu rootstock. Ini kita pakai yang paling gampang ditemui, Isabella. Di sekitar kita biasanya banyak, karena dulu pada beli bibit anggur import itu biasanya Isabella, Red Master, terus Yellow Belgian. Nah itu yang paling ampuh menurut saya untuk rootstock ya, Isabella ini gampang ditemukan, daya hidupnya tinggi dan murah juga kalau kita beli. Ini kita peram dulu sampai berakar seperti ini. Saya biasanya pakai media kokopit. Kokopit kita basahin, lalu kita peras, lalu si rootstock ini kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan, taruh di wadah tertutup, kemudian kita timbun dengan kokopit yang tadi dibasahi dan sudah diperas. Tunggu saja 2 minggu sampai 3 minggu, itu nanti sudah siap kita gunakan. Tandanya ya sudah keluar akarnya atau udah keluar bindel akarnya, kalus istilahnya, akar halus. Kalau ini sih sebenarnya udah kelamaan ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus dia. Selama kita potong dia masih hijau, berarti masih oke untuk digunakan. Yang disiapkan berikutnya yang paling penting juga itu entres dari pohon yang sudah berbuah kalau bisa. Kemudian kita pilih dari batang yang sudah di excel break atau sudah dipersiapkan untuk berbuah. Jadi batnya, tunas batnya itu dia besar-besar, jadi nanti kita sambung, ada kemungkinan itu langsung membawa bunga dan langsung berbuah. Jangan lupa diberi tulisan atau diberi tanda. Ini varian Corny Crystal, buahnya hitam, bulat, manis. Ini varian Casanova, ini dia agak lonjong, merah, full manis juga. Lalu kita siapkan gunting boleh pakai yang ada aja, bisa. Yang paling penting sih gunting dahan ya, paling nyaman untuk motong batangnya. Kemudian gunting bonsai atau gunting dapur seperti ini nanti untuk motong parafilm, atau pakai gunting bajaringan juga bisa sebagai alternatif. Lalu spidol nanti untuk kita coding hasil grafting kita, jenisnya apa, cutter atau silet, atau pakai pisau grafting boleh, terserah yang ada. Bahkan pakai pisau dapur pun boleh, yang penting dia tajam, steril. Lalu parafilm nanti bentuknya seperti ini. Sebelum kita potong-potong ada tulisannya, parafilm laboratory film. Ini memang didesain khusus, dia mudah ditembus sama tunas baru dan kita nggak perlu buang nanti setelah dipakai, karena dia akan hancur sendiri di pohon, jadi tidak mengganggu. Atau untuk lebih harganya sih ini kira-kira per meternya kisaran 15.000 sampai 17.000. Kalau yang lebih irit kita pakai plastik wrap. Ini wrap yang sama dengan yang di resto, di dapur-dapur hotel, itu wrap untuk makanan, untuk roti, adonan. Kita kalau untuk tanaman pakainya biasanya ukuran 3 cm sama 5 cm, beli di online banyak. Ini paling ya 6.000 sampai 9.000. Lalu media nanti setelah jadi langsung kita tanam di medianya ya, beli jadi di pasaran boleh, di toko-toko tanaman bisa. Oke, langsung kita praktek. Kita pilih dulu rootstocknya. Kita cek ya, kita potong.
di dalamnya itu masih hijau. Nah, ini berarti dia masih oke tuh. Kita grafting karena ini batangnya kecil, ini kita belah tengah, kira-kira 1 cm, lalu kita pilih entrance-nya yang besarnya sama atau lebih kecil. Dan kita pilih yang sudah di Excel break atau sudah disimpan nutrisi, jadi nanti ada kemungkinan dia begitu tumbuh atau trubus itu langsung membawa bonus bunga. Tandanya biasanya itu kita lihat dari mata batnya, ini gemuk-gemuk dia mata batnya. Kita lakukan sayatan pada entrance-nya, hati-hati, dan sebisa mungkin lakukan sayatan yang rata. Untuk merapikannya kita gunting aja. Lakukan sayatan rata kanan kiri, kuncinya. Kalau kita berhasil bikin dia nempel sempurna ke rootstocknya, insya Allah nanti kemungkinan berhasil. Jangan lupa kita hidrasi dulu sambil membersihkan mungkin ada kotoran, lalu kita masukkan. Kita masukkan sampai mentok seperti ini. Lanjut kita bungkus dengan parafilm. Gak usah terlalu kenceng nariknya, santai aja. Terus kita putar aja dia sampai ke atas. Nah, kuncinya kita pelintir di atas seperti ini. Nah, ini jangan lupa langkah terakhirnya dikasih kode supaya kita nggak lupa. CZ ini Casanova. Oke, lalu langsung kita siapkan medianya. Ini bisa bikin sendiri atau bisa beli di pasaran. Kalau saya sih rekomendasi beli aja media di pasaran, lalu tambahkan 1:1 dengan sekam bakar. Itu paling aman lah. Satu lubang, lalu kita pilih seperti ini, kita masukkan aja. Set. Lalu kita timbun aja, kita pastikan dia center, timbun. Oke, nanti tunggu kira-kira 2-3 minggu. Kalau berhasil akan muncul tunas dari ini. Nanti kita kasih lihat contoh jadinya. Nah, gimana kalau akarnya sudah terlalu panjang seperti ini? Ya kita potong aja, kita sesuaikan, nggak usah takut-takut, kita potong seperti ini. Nah, nggak masalah, dia nanti akan tumbuh lagi. Oke, kita kasih lihat contoh jadinya. Yuk. Nah, ini sudah saya ambilkan contoh jadinya ya. Seperti ini rootstocknya, medianya.
kemudian ini entrestnya. Nah, ini yang import, ini yang lokal. Nah, ini bagusnya kalau kita pakai parafilm, jadi dia akan pecah sendiri seperti ini. Kita nggak perlu buang, dia akan pecah sendiri. Nanti lama-lama akan hilang, jadi nggak akan mencekik tanaman yang sudah kita grafting. Kalau sudah tumbuh bagus seperti ini, kira-kira 5, 6, 7 daun, boleh kita kenalkan sama sinar matahari langsung. Kita taruh di tempat yang kena sinar matahari sehari, paling enggak 3 atau 4 jam. Lebih lama lebih baik untuk anggur impor. Lalu kita beri nutrisi seminggu sekali. Kita kasih air NPK aja, atau yang paling murah boleh pakai air cucian beras. Itu seminggu sekali aja cukup. Nanti insya Allah pertumbuhannya akan jauh lebih baik lagi. Oke, sementara sharing kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Rootizens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.